Kenapa Kana? Kok kamu panik gitu kenapa? Ada hal penting yang harus aku omongin ke kamu. Iya. Tapi kamu santai dulu. Kenapa? Pelan-pelan. Joni. Apa? Aku hamil. Hah? Hamil? Kamu bercanda? Hah? Bercanda kamu bilang. Aku punya buktinya. Dan kamu harus lihat. Mana? Nih lihat. Aku positif. Hah? Kok bisa? Hah? Ini anak siapa ini? Hah? Anak siapa kamu bilang, hah? Setelah apa yang udah kamu lakuin ke aku dan sekarang kamu tanyain anak siapa? Ya anak kamu lah. Gua nggak mungkin ngelakuin ini. Nggak mungkin kamu bilang. Kamu jangan jadi cowok pengecut, John. Aku mau sekarang juga kamu harus tanggung jawab dan nikahin aku sekarang juga. Aku mohon, John. Kamu harus tanggung jawab, John. Enggak. Mending kamu gugurin aja tuh anak. Masalah udah selesai, oke? Kurang ajar kamu, tau nggak? Dengan gampangnya kamu nyuruh aku gugurin anak ini, ya? Aku mau kamu nikahin aku, John. Nggak usah lebay kamu. Johnny! Ini udah, mending John! Johnny! John, buka pintunya, John! Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudarataannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat bersama itu adalah cuplikan dari reka adegan dengan apa yang menimpa dari narasumber kami bernama Joni. Dan alhamdulillah pemirsa, Joni saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Joni. Waalaikumsalam Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal. Nanti kita akan coba cari tahu itu kenapa asal muasalnya, kenapa bisa terjadi seperti itu Mas Joni ya. Iya. Dan pemirsa, selain Joni juga sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kami di Tawakal. Sama Mas Farid, alhamdulillah. Ya, baik Pak Ustadz, tadi kita coba udah lihat videonya. Ya. Sekarang kita coba cari tahu Mas Joni. Ya. Mas Joni, dari video-video itu berarti ada kaitannya sama apa yang terjadi sama Mas Joni ya? Iya. Boleh diceritakan apa aja Mas? Iya, boleh. Baik. Semua berawal dari kesalahan masa lalu saya, Mas. Ya, waktu itu saya punya pacar waktu SMA. Jadi kita pacaran dan kita pacaran begitu dekat. Dia sering main ke rumah saya. Dan terus hubungan kita melampaui batas. Dan singkat cerita dia hamil gitu Mas. Ya, berarti kalian mohon maaf melakukan hubungan itu di luar ikatan pernikahan ya? Iya. Ya, ketika itu saya kan masih SMA, masih baru naik kelas 3 kan. Ya, saya belum siap untuk menikahi dia Mas. Ya, otomatis saya menghindar dan saya nggak mau tanggung jawab gitu. Dan waktu itu sempat juga saya suruh dia gugurin gitu Mas. Pak Ustadz, ini apa yang terjadi di anak-anak muda yang sudah melampaui batas nih Pak Ustadz, gimana caranya nih buat kita nih sebagai orang tua yang memiliki anak yang sudah menjelang dewasa gitu Pak Ustadz, untuk membentengi mereka nih dari perbuatan hal seperti itu? Iya Mas Farid, ini prihatin kita, Ya. gejala-gejala seperti ini terjadi. Jadi pertama, bahwa kalau kita ingin anak-anak kita terhindar dari situ, ya paling tidak anak-anak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif ini, mereka akan bisa
tidak terjerumus masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Terutama hal-hal yang kegiatannya itu bersifat konstruktif. Paling tidak kegiatan keagamaan mestinya. Yang ngaji, ya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ngaji ini menjadi penting karena ini menjadi benteng moral, menjadi jangkar moral. Tapi ngajinya harus ngaji yang betul-betul memperkuat pertahanan diri dari anak-anak itu. Yang kedua bisa kegiatan seni dan olahraga yang terkontrol, terarahkan dengan baik, dengan pendampingan yang benar. Karena kalau kegiatan-kegiatan ini tidak didampingi yang benar juga bisa terjerumus pada sikap-sikap seperti itu. Karena anak muda itu kan nggak pikiran panjang, Mas Farid. Lebih mengedepankan emosinya, lebih mengedepankan kesenangannya. Maka dalam suasana seperti ini yang dalam psikologi disebut masa Sturm und Drang ini, masa pergolakan gitu ya. Maka orang tua memiliki peranan yang penting untuk memberikan bimbingan, pendampingan, pengarahan kepada anak-anaknya. Sebab kalau kita menganggap wah anak kita sudah dewasa, anak kita sudah gede, ini mengalami penuaan dini, padahal dia sebetulnya belum bisa melakukan itu. Akibatnya seperti kayak Mas Joni ini, dia nggak berpikir panjang, begitu ini kejadian, dia melarikan diri. Ini tidak bisa, Mas Joni, karena Anda akan tetap dikejar oleh pertanggungjawaban. Gitu. Di akhirat akan dihitung, akan dikejar, karena apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu akan tetap dipegang. Di dunia pun ini akan membawa dampak baik bagi orang yang ditinggalkan maupun bagi diri Mas Joni sendiri. Karena ini akan menimbulkan tekanan batin, keresahan dan lain sebagainya. Jadi enaknya cuma berapa menit tapi resikonya seumur hidup. Iya, betul. Ini kalau nggak berpikir panjang. Iya. Nah, Mas Joni, saya yakin mungkin dalam pelarian dalam tanda kutip Mas Joni ini ada rasa yang terus membayangi ya. Iya, Mas. Ya, saya sangat merasa menyesal dan saya merasa setelah adik saya diperkosa, saya merasa sebentar. Adiknya diperkosa itu kenapa, Mas? Ya, saya merasa semenjak kejadian itu saya merasa ada balasannya terjadi sama adik saya gitu kan. Adik saya diperkosa oleh teman laki-lakinya dan itu bukan hanya satu laki-laki aja, Mas. Ya Allah, ya Rabbi. Kakak, Mama. Kamu kenapa? Mama. Apa yang terjadi, Nak? Kamu kenapa? Jangan perkosa aku, Kak. Aku mau, jangan. Perkosa? Maksud kamu apa sih, Aku diperkosa, Kak. Aku diperkosa sama sekelompok pria. Diperkosa? Aku hina, aku mau mati aja. Kamu, Nak. Siapa yang berkuasa? Mama. Pak Ustadz, ini mohon maaf, ada kaitannya nggak Pak Ustadz dengan apa yang Jadi, dilakukan Mas Joni? Begini, Mas Farid, Ya. dalam Islam memang tidak mengenal dosa turunan, tidak mengenal karma, ya. Cuma begini, bahwa perbuatan seseorang itu akan menimpa orang itu sendiri. Jadi dalam surat Al-An'am 164 itu disebutkan bahwasanya wala yuksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak ada dosa yang dilakukan seseorang kecuali madorotnya kembali pada orang itu sendiri. Gitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak berhak menanggung dosa, kesalahan, kemaksiatan orang lain. Tetapi beliau Mas Joni ini dengan adiknya diperkosa. Ini menjadi akibat dari apa yang dia lakukan. Adiknya hanya menjadi wasilah, perantara penderitaan dia. Karena begitu adiknya diperkosa, dia menjadi resah. Dia menjadi tertekan. Dia menjadi gelisah. Akhirnya dia, ya Allah, ini dosa saya yang dulu. Sehingga adiknya jadi korban, menjadi perantara dari akibat yang diperoleh